Arga pertama kali menyadari ada yang salah ketika jam di ponselnya berhenti di pukul 2.17. Bukan mati. Bukan rusak. Waktu itu, hanya tidak bergerak. Ia sedang belajar di meja kecil dekat jendela apartemennya, lantai 12, blok yang terlalu sunyi untuk kota sebesar itu. Lampu neon di atas kepalanya berdengung pelan, seperti lebah yang terjebak di dalam tabung kaca. Suara itu biasanya tak ia pedulikan. Tapi malam itu, denggungnya terasa lebih berat. Lebih dekat. Seperti bernapas. Arga menggosok matanya. Bau karpet lembab mulai tercium, samar tapi menusuk. Ia tidak ingat kapan terakhir kali hujan, tapi lantai apartemennya selalu terasa seperti menyimpan air yang tak terlihat. Ia melirik jam lagi. Pukul 2.17. Detik tidak bergerak. Menit tidak berganti. Seperti dunia sedang menahan napas. Listrik turun, gumamnya. Ia bangkit, langkahnya menekan karpet yang sedikit lengket. Setiap pijakan menghasilkan suara pelan, nyaris seperti sesuatu yang melepaskan diri dari permukaan basah. Ia menuju dapur kecil. Lampu di sana juga menyala, terlalu terang. Neon putihnya menusuk mata, bergetar halus, menciptakan bayangan yang tidak stabil. Arga membuka keran. Air mengalir. Normal. Ia kembali ke ruang utama. Ponselnya masih di meja. Pukul 2.17. Tapi sekarang, ada notifikasi. Tanpa suara. Tanpa getaran. Hanya muncul. Jangan lihat ke belakang. Arga membeku. Ia tidak merasa ada siapa-siapa di belakangnya. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pintu terbuka. Hanya dengung lampu dan napasnya sendiri yang mulai terdengar terlalu keras. Ia menelan ludah. Lalu, pelan, sangat pelan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding kusam, dengan cat yang mulai mengelupas. Dan sebuah cermin panjang di sudut ruangan. Cermin itu sudah ada sejak ia pindah. Ia jarang menggunakannya. Pantulannya selalu terasa sedikit, terlambat. Arga menghela napas. Cuma pikiran, katanya pelan. Ia kembali duduk. Buku terbuka di depannya, tapi huruf-hurufnya mulai terasa asing. Seperti tidak mau dibaca. Seperti menolak dipahami. Dengung lampu semakin keras. Bezet-set-set-set-set. Arga menutup telinga sebentar. Lalu membuka lagi. Sunyi. Terlalu sunyi. Ia mengangkat kepala. Lampu neon itu masih menyala. Tapi tidak ada suara. Dan itu lebih buruk. Karena sekarang, ia bisa mendengar sesuatu yang lain. Suara halus. Seperti gesekan kain. Atau langkah yang ditahan. Dari belakang. Arga tidak langsung menoleh. Ponselnya bergetar. Sekali. Ia melihat layar. Pukul 2.17. Notifikasi baru. Aku bilang jangan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tenggorokannya kering. Bau karpet lembab semakin kuat, bercampur sesuatu yang lain, bau logam tipis, seperti darah yang terlalu lama terkena udara. Ia berdiri. Pelan. Kakinya terasa berat, seolah karpet itu mencoba menahannya. Menariknya kembali ke bawah. Suara gesekan itu berhenti. Sunyi lagi. Arga menoleh cepat. Kosong. Tapi cermin di sudut ruangan, ada sesuatu yang aneh. Pantulannya berdiri di sana. Terlalu tegak. Terlalu diam. Arga berkedip. Pantulan itu ikut berkedip. Tapi, ada jeda. Sangat kecil. Hampir tak terlihat. Seperti koneksi yang lag. Arga mundur satu langkah. Pantulannya, tetap di tempat. Tidak mengikuti. Udara di ruangan itu terasa berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Dengung lampu kembali muncul, kali ini lebih keras, seperti jeritan yang ditahan. Bezet-set-set-set-set-set. Arga menatap cermin itu. Pantulannya akhirnya bergerak. Satu langkah maju. Tidak sinkron. Tidak alami. Arga menahan napas. Itu bukan aku, bisiknya. Pantulan itu tersenyum. Arga tidak. Senyumnya terlalu lebar. Terlalu lambat. Seperti dipelajari dari video yang rusak. Lalu, pantulan itu mengangkat tangan. Melambai. Arga mundur lagi. Kakinya tersandung meja kecil. Buku jatuh ke lantai, suara kertas menyentuh karpet lembab terdengar terlalu keras di ruangan itu.
Bau lembab semakin pekat. Seperti sesuatu yang membusuk perlahan di bawah lantai. Ponselnya bergetar lagi. Pukul 2.17. Aku sudah di sini lebih dulu. Arga ingin lari. Ke pintu. Ke tangga darurat. Kemana saja. Ia berbalik. Dan berhenti. Pintu apartemennya sudah terbuka. Sedikit. Celah gelap menganga, tanpa cahaya dari koridor. Padahal biasanya, lampu lorong selalu menyala. Selalu. Suara dengung kini datang dari luar. Bukan dari lampu. Dari lorong itu. Seperti sesuatu yang memanggil dengan frekuensi yang salah. Arga mundur perlahan. Kembali ke tengah ruangan. Ia tidak ingin mendekati pintu itu. Tidak ingin melihat apa yang ada di baliknya. Cermin di belakangnya mengeluarkan suara halus. Krek. Seperti kaca yang meregang. Arga menoleh. Pantulan itu sudah tidak di dalam cermin. Cermin itu kosong. Hanya ruangan. Tanpa dirinya. Napas Arga tercekat. Ia melihat ke bawah. Tangannya masih ada. Tubuhnya masih ada. Tapi di cermin, ia tidak ada. Suara langkah terdengar dari belakangnya. 1, 2, dekat. Sangat dekat. Bau lembab berubah menjadi bau napas dingin di tengkuknya. Ia tidak berani menoleh. Ponselnya jatuh dari tangannya. Layar masih menyala. Pukul 2.17. Notifikasi terakhir muncul perlahan. Seperti diketik, di depan matanya. Sekarang giliranku. Arga menutup mata. Lampu neon berkedip keras. Bezekse, 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 lalu mati. Gelap. Sunyi. Ketika lampu menyala kembali, ruangan itu tampak normal. Meja, buku, ponsel di lantai. Jam di layar berubah. Pukul 2.18. Dan di sudut ruangan, seorang Arga berdiri di depan cermin. Diam. Menatap. Terlalu lama. Terlalu kosong. Senyumnya perlahan muncul, tidak alami. Di dalam cermin, ada sesuatu yang lain. Siluet gelap. Berdiri di belakangnya. Mengamati. Menunggu. Dan perlahan, meniru setiap gerakannya. Seperti belajar, menjadi manusia.